Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini adalah kajian pembahasan dua hadis terakhir dari buku Arba'in Nawawi, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebelum kita melanjutkan majelis ini dan menyelesaikan majelis pembacaan kitab Arba'in Nawawi ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam An-Nawawi dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pemahaman yang benar, yang lurus, dijauhkan dari pemahaman yang salah, dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-41, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, An Abi Muhammadin Abdullah ibni Amr ibni al-Asi radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis riwayat dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang dari kalian dikatakan beriman, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hingga hawa nafsunya menjadi mengikuti apa yang aku datang dengannya. Hadisun sahihun, hadis sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah, kami meriwayatkan buku ini, hadis ini dalam kitab Al-Hujjah bi isnadin sahihin, dengan silsilah sanad yang sahih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini dan juga di hadis lain sering dikatakan Rasulullah menggunakan redaksi la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang di antara kalian beriman, dikatakan beriman. Maksudnya bukan berarti tidak beriman artinya kafir. Maksudnya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, atau imannya tidak sempurna, hingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah datang dengannya. Jadi nafsu dalam diri manusia itu harus ikut dengan aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita punya nafsu. Nafsunya dari apa? Nafsu yang bersifat hewani atau hayawan. Nafsu apa itu? Nafsu makan, nafsu minum, ada syahwat, kemudian nafsu apa lagi? Semuanya yang bentuknya jasmani, asalnya dari jasmani. Nafsu makan, boleh tidak kita makan? Boleh, tapi harus mengikuti tuntunannya Rasulullah. Apa tuntunannya Rasulullah? Makan yang halal, tidak boleh makan yang haram. Itu nafsu. Maka ketika mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahasa kita syariat Islam, maka dia sudah dikatakan sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Syahwat
Setiap kita memiliki syahwat. Boleh tidak melampiaskan syahwatnya? Boleh. Tapi dengan apa? Dengan pernikahan. Nikah. Ketika nikah baru menjadi halal dan mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis sahih dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min waladihi wa min ahlihi wa minan nasi ajma'in. Tidak dikatakan kalian, seseorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna hingga aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling ia cintai dari dirinya sendiri, dari anak-anaknya, dari keluarganya, bahkan dari seluruh manusia. Ini Rasulullah mengatakan itu kepada Sayyidina Umar. Jadi mencintai Rasulullah melebihi dari segalanya. Contoh paling sempurna jika kita ingin merasakan cinta itu, umroh, haji, masuk ke Raudhah. Itu sudah cara paling cepat. Kalau ingin tahu rasanya cinta ke Rasulullah itu bagaimana? Masuk di Raudhah, ingat apa kita? Yang kita ingat hanya kita berdua dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah wafat. Itu cinta. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antara mimbarku dan kamarku itu adalah taman dari taman sorga. Mungkin tidak Rasulullah dusta? Tidak mungkin. Hadisnya sahih. Artinya antara mimbarnya Rasulullah dengan kamarnya Rasulullah itu sorga. Sorga yang ada di dunia. Dan kelak itu juga akan ada di akhirat. Kata Rasulullah, ini adalah taman dari taman sorga. Artinya kalau ingin masuk sorga, kita kemana? Ke Raudhah. Masuk ke Raudhah, kita di sorga itu. Kita masuk sorga. Kenapa itu? Kalau kita masuk ke Raudhah rasanya berbeda. Karena itu berbeda dengan ketika kita ke Ka'bah. Ke Ka'bah itu keagungan Allah yang nampak bagi yang merasakan. Bagi yang tidak ya sudah tidak. Ada orang umroh, haji ke Ka'bah, Ka'bahnya nggak kelihatan, Pak. Kenapa itu? Ka'bahnya nggak kelihatan. Setelah ditelisik-telisik ternyata orang ini pakai susuk. Jadi karena susuk yang dia pakai, Allah nggak memperlihatkan Ka'bah itu ke hamba ini. Itu bagaimana? Terus bagaimana mau menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hawa nafsu kita, termasuk nafsu apa? Nafsu itu ada dua di dalam diri kita. Nafsu yang bersifat hayawan tadi, bersifat hewan tadi. Jadi kita mirip dengan hewan, maka itu harus tunduk kepada syariat. Karena syariat itu manual booknya untuk mengatur nafsu kita. Kemudian ini contoh makan. Rasulullah itu kalau makan, lambung beliau itu sepertiga isinya air, sepertiga isinya makanan, sepertiga isinya udara. Jadi nggak full. Kalau kita kan full sampai lambung nggak ada terisi sedikit pun, minum pun keluar akhirnya. Ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada nafsu lagi, nafsu itu yang asalnya dari setan. Nafsu yang asalnya dari setan dan contoh pertamanya dari setan dan laknat Allah abadi untuk setan. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setan, usjudu li Adama. Sujudlah kalian kepada Adam. Setan mengatakan apa? Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Pertanyaannya itu, yang memerintahkan setan ini siapa?
Allah yang menciptakan setan itu. Tapi kemudian setan mengatakan, ya Allah, aku lebih baik dari dia. Memang Allah nggak tahu. Memang Allah tidak tahu. Allah tahu. Allah tahu bahwa Nabi Adam itu lebih mulia dari setan, tapi setan tidak mengakui itu. Ini namanya takabur. Maka penyakit yang urusannya dengan takabur, sombong, iri, dengki, hasad, itu asalnya adalah dari syaitan. Itu juga nafsu. Itu juga nafsu, tapi nafsu itu ada di hati dan tidak nampak. Nah, nafsu yang di hati ini juga harus ikut dengan aturannya, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka membersihkan hati itu kewajiban. Kita punya hasad harus dihilangkan. Kita ada dengki harus dihilangkan. Kita ada takabur, sombong harus dihilangkan. Karena itu penyakit lebih berbahaya dari penyakit yang hawa nafsu yang bersifat jasmani tadi. Maka harus ikut dengan aturannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya otomatis Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ini, di dalam ayat ini, Allah berfirman bahwa jika kita mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Jadi kalau memang kita mencintai Allah, harus mengikuti Rasulullah. Bukti dari kecintaan kita kepada Allah, mengikuti Rasulullah. Ini makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu pembuktiannya adalah dengan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mengikuti utusan Allah. Mengikutinya bagaimana? Kita kan mengikutinya itu yang zahir-zahir saja. Padahal mengikuti itu lahir dan batin. Zahir kita sholat mengikuti Rasulullah, itu zahir. Sholat itu 5 waktu. Boleh tidak sholat 6 waktu? Wah, itu sesat. Nambah-nambah itu. Boleh tidak sholat subuh 4 rakaat? Enggak boleh. Tidak sesuai dengan tuntunan. Itu mustahil diterima. Terus kemudian mengikuti apa? Mengikuti yang batin juga. Bagaimana kondisi hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempraktekkan ibadah-ibadah yang zahir itu. Maka harus bersih hati kita. Bisa kita bersih? Berproses. Tidak bisa langsung bersih. Kalau kita kan maunya langsung bersih, tidak bisa. Kita manusia biasa, bukan Rasulullah. Kita harus mengikutinya bertahap. Bertahap sampai benar-benar baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi keimanan kita yang paling baik. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya, yaitu syariat Islam. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-42.
An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Nah, di sini redaksinya sami'tu, aku mendengar. Artinya benar-benar mendengar. Tidak mungkin tidak mendengar. Kalau sekarang sulit. Wah, aku mendengar Ustadz Abdus Somad menyampaikan. Dengar di mana? Di YouTube. Kalau dulu tidak seperti itu, mendengar langsung mendengar. Mendengar langsung mendengar, berinteraksi langsung. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ketika di dalam sebuah hadis, redaksi yang diucapkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya ini bukan Al-Quran, tapi hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Hadis yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa firman Allah? Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku memberikan ampun kepadamu ala ma kana minka wala ubali, atas kesalahan-kesalahan apa yang kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak menghiraukan itu. Jadi hadis ini mengatakan, selama kita memohon ampun, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah langsung memberikan ampunannya kepada kita. Dan Allah tidak menganggap kesalahan itu. Artinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita istighfar setelah sholat, astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selama beristighfar seperti itu, Allah mengampuni. Allah mengampuni. Loh Ustaz, bagaimana Ustaz? Kita kan hanya sekedar lisan saja. Kadang seperti itu. Sudah beristighfar juga setelah itu maksiat lagi. Ini kata Allah, selama kamu datang kepadaku, memohon kepadaku, mengharap kepadaku, ku ampuni. Enggak mikir aku apa yang kalian lakukan. Artinya Allah hanya ingin kita bersimpuh mengaku. Bagaimana kalau zikir dengan lisan saja, hatinya tidak hadir? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tatruki dzikra li adami huduri qalbika fihi. Jangan sekali-kali meninggalkan zikir karena ketidakhadiran hatimu di dalam zikir tersebut. Jangan pernah meninggalkan zikir. Jangan pernah meninggalkan istighfar. Jangan pernah meninggalkan tasbih karena hanya hati kita tidak hadir. Kenapa? Kita berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, bertasbih subhanallah, itu lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Artinya jasmani kita, organ tubuh kita mengucapkan kalimat yang baik, memuji Allah, memohon ampun kepada Allah. Itu takdir dari Allah. Lebih baik mana? Tidak berzikir sama sekali, bermaksiat, atau berzikir tapi bermaksiat, masih bermaksiat. Lebih baik berzikir kemudian melakukan maksiat. Lah ini kan kita tidak, saya masih maksiat, hati saya belum hadir. Ya sudahlah, saya maksiat saja, nggak usah zikir. Kan lebih seperti setan kalau seperti itu. Bisa jadi zikir yang kita ucapkan tanpa kehadiran hati, itulah yang membawa kita kepada zikir yang hati kita nanti hadir. Maka jangan tinggalkan zikir.
Jangan tinggalkan zikir. Subhanallah, 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 kita ngitung. Atau dengan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu lebih baik sekalipun hati kita tidak hadir. Sudah hati kami belum hadir Ustaz. Mending saya pegang HP saja nonton. Hatinya nggak berzikir. Lebih baik saya nonton TV saja Ustaz. Nonton TV dengan zikir mutar tasbih subhanallah, subhanallah. Nggak hadir. Pikirannya ngelihat sinetron. Tidak apa-apa. Itu lebih baik daripada ngelihat sinetron membayangkan kita artisnya. Kenapa? Karena ada organ tubuh kita yang masih berzikir, yaitu lisan kita. Bisa jadi karena zikir yang tidak hadir tersebut, karena organ tubuh kita yang berzikir tersebut, suatu saat karena zikir yang kita baca tanpa kehadiran hati, Allah menjadikan kita berzikir dengan kehadiran hati, dengan kesadaran bahwa kita sedang berzikir, bukan sedang nonton TV. Itu lebih baik. Maka di sini Allah menginginkan kita bersimpuh, mengingatnya, berzikir kepadanya, memohon ampun kepadanya. Zikir dengan kesadaran. Lah kita sadar bagaimana? Kalau tarawih itu imamnya baca panjang sedikit. Ini beda. Kami kalau ngimami tarawih sholat isya. Sholat isya itu masih biasa standar bacaannya. Tapi kalau sudah sholat tarawih, biasanya baca Al-Fatihah itu bisa 1 kali nafas atau 2 kali nafas. Nah itu kalau bacanya cepat seperti itu, tanpa mengurangi tajwid ya, tanpa mengurangi hukum-hukum tajwid, itu jamaahnya senang. Jamaahnya senang. Itu kita dalam sholat, yang bacaannya bacaan Al-Quran. Kita sudah nggak tenang kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu di hati kita lambat banget. Itu Al-Fatihah di hati kita terdetik lambat sekali. Terus kita nggak usah sholat begitu? Kan tidak. Ya sudah, dinikmati saja. Kita kesel-kesel sedikit, lanjutkan. Itu lebih baik daripada kita nggak sholat. Sampai kita bisa menikmati. Maka kadang imam harus paham kondisi makmum. Kadang imamnya tidak paham kondisinya makmum, menganggap makmumnya seperti imamnya. Kita baca surat selain juz amma saja, itu terasa panjang. Padahal bacanya sudah cepat. Kenapa? Karena kita tidak paham. Maka kita harus meningkatkan sampai nanti kita sadar bahwa kita sedang berzikir, sadar kita sedang sholat. Dari sadar itu hati kita hadir. Nah itu bertahap, berproses. Sampai ketika hati kita hadir, baru sampai kita hilang, lenyap di dalam zikir yang kita ucapkan. Nah itu sudah sulit. Imam Abu Hanifah sholat ba'diyah isya 2 rakaat, hatam Al-Quran, assalamualaikum, adzan subuh. Itu yang dia sudah tenggelam dalam bacaannya. Nah yang seperti itu sudah ketemu dengan Allah itu. Sayyidina Utsman sholat malamnya 1 rakaat, hatam Al-Quran. Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan hatam Al-Quran 2 kali setiap hari. 1 hataman Al-Quran di luar sholat, 1 hataman di dalam sholat. Itu kalau sudah hadir seperti itu. Nah kalau kita kan kadang hadir itu sesekali, 2 kali, habis itu nggak khusyuk lagi. Nggak apa-apa, dinikmati, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita kehadiran itu. Nah kalau sudah hadir seperti itu, doanya seperti ini. Dia memohon kepada Allah terkabul.
Dia punya dosa, beristighfar kepada Allah, dia diampuni. Kalau kita yang zaman sekarang ini mendapatkan jaminan seperti ahli Badar, seluruh ahli Badar yang ikut perang Badar, Allah mengampuni seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kita dapat jaminan seperti itu. Gak ada yang ngaji, Pak. Gak ada yang sholat. Kenapa? Saya sudah dijamin oleh Allah. Melakukan dosa saja sudah diampuni. Berdosa terus kita. Kalau ahli Badar tidak seperti itu, dapat jaminan malah tambah taat. Ini Allah menginginkan di dalam hadis ini kita untuk terus bersimpuh memohon ampun kepada Allah dan akan diampuni. Kemudian, ya bena Adam, Allah mengatakan, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai. Jika dosamu sampai kepada puncaknya langit, artinya tinggi setinggi ujung langit dosa kita. Tsummastaghfartani, kemudian kamu memohon maghfirah, ampunan dariku, ghafartu laka, aku ampuni, kata Allah. Selama memohon ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka menangislah di hadapan Allah kapanpun itu. Menangislah kepada Allah. Maka ada beberapa para ulama yang tenggelam kepada di dalam sifat adilnya Allah. Yang maha adil itu Allah. Maka ketika mengingat sifat adilnya Allah, kemaha adilan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama ini hanya beristighfar memohon ampun, beristighfar memohon ampun, dan mengingat dosa-dosanya yang masa lalu. Dia lupa untuk memohon rahmatnya Allah. Karena apa? Karena takut kepada keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang banyak orang yang meratapi kesalahannya, kemudian menangis di hadapan Allah di tengah malam, mengakui kesalahannya. Itu artinya dia sedang tenggelam di dalam sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan sifat angkuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala hal. Artinya rahmatnya Allah itu luas. Dia mengharap rahmatnya Allah. Dia ingat kemahaagungan, kemahaperkasaan Allah. Itulah yang Allah inginkan. Jadi selama memohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni atau tidak? Ghafartu laka, kata Allah, aku mengampunimu. Kemudian dalam hadis ini dilanjutkan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi khirabil ardi khotoya. Jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa yang penuhnya seperti penuhnya bumi ini, atau sebesar bumi ini, summa laqitani, kemudian kamu bertemu kepadaku, bertemu denganku, artinya menghadap kepadaku, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangkan kepadamu, memberikan kepadamu sebesar dosamu itu juga ampunan. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau datang kepada Allah tanpa menyekutukan Allah, ya, tanpa menyekutukan Allah. Memang ada kita yang menyekutukan Allah, menduakan Allah? Tidak ada. Mungkin ada orang yang ziarah kubur, kemudian meminta. Itu bukan minta ke kuburan. Tanya saja mereka. Mereka tidak minta ke kuburan. Kamu minta ke kiai ini ya? Oh, tidak. Dia hanya meminta kepada Allah. Tapi caranya yang tidak tepat. Nah, caranya itulah yang harus diluruskan. Kalau keyakinannya tidak ada,
Yang menyekutukan Allah itu tidak ada, jarang sekali. Ya, jarang sekali, kecuali orang-orang yang tidak benar-benar tidak mengerti. Maka di sini sebesar apapun dosa kita, selama kita tidak menyekutukan Allah, kemudian kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan sebesar dosa yang kita lakukan. Bahkan lebih agung lagi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukti bahwa ampunan Allah itu luas sekali. Kita tidak boleh melihat seorang hamba karena dia bermaksiat kemudian kita melaknatnya, membencinya. Jangan. Yang dibenci adalah kemaksiatannya. Karena apa? Bisa jadi setelah dia bermaksiat, dia memohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Bisa jadi karena kita taat, kemudian kita melakukan maksiat, kita lupa memohon ampun kepada Allah, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang tahu. Dan na'udzubillah. Maka kita harus terus memohon ampun kepada Allah dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika melihat orang yang melakukan kemaksiatan, kita doakan, kita nasihati. Karena ampunan Allah itu luas, Allah bisa memberikan ampunan dan rahmatnya kepada siapapun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah akhir dari majelis pembacaan dan penjelasan singkat tentang 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami meriwayatkan Arba'in Nawawi ini di sini ada 1-2 lembar kertas. Mungkin nanti bagi yang mau bisa mengkopinya. Ini di dalam agama Islam untuk meriwayatkan seperti ini dalam ajaran para guru-guru kita itu meriwayatkan hadis Arba'in Nawawi itu ada silsilahnya. Ada silsilahnya sampai kepada Imam An-Nawawi. Ini seperti di dalam buku yang kami pegang ini kami membaca di sini ada tulisan, ini tulisan tangan dari Syekh Abdul Mun'im, itu guru kami, mursyid kami yang di Maroko, Syekh Abdul Mur'in Al-Hasani Al-Ghumari. Itu di sini ditulis di bulan tanggal 9 Zulqa'dah. Sekarang tanggal 13 atau 14 Zulqa'dah, sama. Tahun 1439, tanggal 23 Juli 2018. Ini kami menghatamkan, saya pribadi menghatamkan ini. Perjalanan dari Solo ke Ponorogo di atas mobil. Jadi membaca kepada guru, bahkan dicoret-coret. Setelah itu di bulan Zulqa'dah juga tanggal 15 kami juga menghatamkan ini di Bogor. Ada Syekh Abdul Mun'im, ada Syekh Zakaria Yahya. Syekh Zakaria Yahya ini Al-Hasani juga. Hasani juga tinggalnya di Makkah. Kalau Syekh Mun'im ada di Maroko, kalau Syekh Zakaria di Makkah sekarang. Itu kami menghatamkan ini bersama beliau di Bogor. Kemudian juga waktu di Mojokerto di Madiun kami ketemu dengan Kiai Ali Mas'adi. Kiai Ali Mas'adi ini teman dari Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kami juga membaca ini kepada Kiai Haji Ahmad Marwazi. Dan seluruhnya itu mengambil dari paman dari Syekh Abdul Mun'im dan ayahanda dari Syekh Abdul Mun'im, yaitu paman beliau Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Kemudian dari ayahanda dari Syekh Abdul Mun'im yaitu Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Kemudian sampai di sini dijelaskan silsilahnya kepada Imam An-Nawawi. Jadi hal-hal seperti ini otentik. Ya. Otentik, keilmuan di dalam agama kita itu otentik. Kalau hadis saja seperti ini, bagaimana dengan Al-Quran? Lebih detail lagi Al-Quran. Bahkan Al-Imam Al-Jazari itu punya guru dalam Al-Quran, membaca Al-Quran itu 1000 guru. Baca Al-Quran ke 1000 guru gak masuk akal sekarang. Tapi di masa itu masuk akal. Maka sekarang yang memutus kita
dengan Rasulullah. Itu karena apa? Karena kita belajarnya di internet. Belajar kita di YouTube. Kalau kita tahu gurunya, kalau kita nggak tahu. Lalu sekarang banyak orang yang belajar 3 bulan, 4 bulan, bikin akun di YouTube, pakaiannya sudah Masya Allah jadi syekh. Ngajar agama. Itu ada banyak video-video menjelaskan tentang haji, tentang umroh, nggak jelas sumbernya dari mana. Imam Nawawi punya buku tentang tuntunan haji dan umroh, tebal segini. Itu dulu orang-orang Betawi sebelum haji hatam kitab itu dulu ke kiai. Kalau sekarang mau berangkat haji besok, sekarang manasik mau selesai semua, bagaimana bisa menghayati? Tidak bisa menghayati. Maka itu butuhnya guru agar dibimbing terus. Jadi silsilah keilmuan di dalam agama kita itu jelas. Itu jelas. Dan itu bukan untuk melahirkan kesombongan, bukan. Tapi untuk membuktikan bahwa agama kita ini otentik. Agama kita itu otentik. Kita mengambilnya dari guru sampai kepada Imam An-Nawawi. Kalau baca buku Sahih Bukhari, guru sampai kepada Imam Al-Bukhari. Terus seperti itu. Jadi silsilah keilmuan itu ada. Maka ketika kita belajar sholat sesuai dengan ajarannya Imam Syafi'i, itu sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya sampai ke Rasulullah. Artinya sholat mengikuti madhab Syafi'i itu mengikuti Rasulullah. Sholat mengikuti madhab Hanafi dari Imam Abu Hanifah itu sampai ke Rasulullah. Sholat mengikuti Imam Malik itu artinya dari Imam Malik sampai ke Rasulullah. Jadi jangan dibenturkan. Kalau sekarang kan dibenturkan, mau ikut Imam Syafi'i atau mau ikut Rasulullah. Loh, memang Imam Syafi'i nggak ikut Rasulullah? Ikut Rasulullah karena ada silsilahnya. Ada silsilahnya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada para ulama, mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mendekat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.